Salam jumpa dengan saya Sudirman. Kali ini saya akan memberikan pelajaran accounting dengan pokok bahasan buku besar. Jadi akuntansi dengan pokok bahasan buku besar yang sering disebut juga ledger. Jadi kalau kita menyusun buku besar, itu cuma memposting artinya memindah bukukan dari jurnal ke dalam buku besar. Tapi ya bisa juga mungkin dari transaksi, Anda diminta gurunya buat buku besar, ya sama prinsipnya. Kalau yang di debit, kredit. Nah di sini saya akan jelaskan tentang buku besar yang menggunakan 4 kolom. Karena ada yang 2 kolom, bahkan yang 3 kolom, banyak macamnya. Umumnya biasanya di sekolah-sekolah untuk tingkat SMA ataupun ujian nasional itu menggunakan jurnal yang 4 kolom. Di sini saya akan mengambil contoh dari jurnal yang sudah dibuat pada pokok bahasan sebelumnya. Jadi ya jurnalnya sudah ada, kita tinggal posting saja, tinggal pindah bukukan. Di mana pada tanggal 1 September 2019 itu ada neraca. Nah di situ ada kas sampai dengan modal, posisi debit atau dikatakan aktiva, yang di posisi kanan itu kredit atau pasiva atau kewajiban dan modal, yang di kredit, yang di debitnya harta. Nah jadi angka yang ada di neraca tanggal 1 September ini adalah sebagai beginning balance, sebagai saldo awal. Jadi ya saya katakan tadi, ya waktu dalam belajar jurnal, angka-angka ini tidak di jurnal. Jadi fungsinya untuk menyusun buku besar. Jadi sekarang kalau kita susun dari yang paling atas kas, tabelnya ada tanggal, keterangan, referensi, debit, kredit, dan saldo. Saldo dibagi 2, debit dan kredit. Ya. Nah di sini referensi beda dengan referensi dalam buku besar, beda dengan referensi dalam jurnal umum. Kalau dalam jurnal umum itu memperlihatkan nomor akun. Tapi kalau di buku besar, referensinya menunjukkan halaman jurnal. Kas tadi di neraca ada saldonya 25 juta. Jadi langsung saldo, keterangannya, tulis saldo, refnya, tanda centang saja, kemudian langsung masuk debit. Jadi nggak usah masuk di debit yang posisi debit kredit yang di depannya, nggak perlu. Kalau saldo, langsung saldo. Jadi tanggal 1 saldo langsung masuk di saldo debit 25 juta. Kemudian kita lihat lagi di sini waktu jurnal tanggal 1 ya, yang sehubungan dengan kas. Kita lihat di jurnal masih halaman 1. Kasnya ada di kredit kan, sewa dibayar di muka debit, kas kredit. Jadi kalau kita ke buku besarnya, nah tanggal 1 ini posisinya di kredit 12 juta. Kemudian bisa dilihat di sini kalau saldonya debit, itu sedang ada transaksi kredit, berarti mengurang. Seperti tadi saya katakan, harta berkurang di kredit. Jadi kita kurangi. Jadi 25 juta dikurang 12 juta, saldonya ada 13 juta. Sebenarnya dalam kelompok keterangan tidak perlu ditulis keterangan, karena sini sudah ada referensi. Jadi referensinya dari halaman jurnal di sini. Jadi ada jurnal yang tanggal 1 halaman 1 gitu. Sekarang tanggal 2 ada jurnal umum, jadi beban iklan debit, kas kredit. Berarti kasnya kita masukkan lagi kredit di sini tanggal 2 ke buku besar kas. Kita lihat. Jadi ya mumpung masih kas lebih awal, tulis saja nggak apa-apa, no problem kok di sini. Menulisan yang penting mau kamu tulis debit dulu, mau kredit dulu tidak jadi masalah. Yang penting penempatannya benar. Tetapi kalau di jurnal saya katakan yang di debit harus di atas. Jadi yang penting posisinya di sini di kredit. Tanggal 2 ada di kredit 250.000. Tadi kita bayar apa? Katanya bayar beban iklan kan? Nah sekarang kita lihat bagaimana pencatatannya di beban iklan. Kalau kita lihat beban iklan di sini posisinya debit. Jadi bagaimana kalau kita lihat di sini pencatatannya tadi kas kita sudah catat di kredit tanggal 2 September. Nah berarti di sini beban iklannya yang di debit. Ya, seperti tadi sewa dibayar di muka, baru transaksi, belum ada beginning balance-nya, jadi langsung masuk debit. Buku besarnya beban iklan debit, masuk ke saldo debit.
Selanjutnya tanggal 4 diterima pendapatan jasa tunai. Nah, berarti kalau kita masukkan, kalau kita kan sudah jurnal diterima pendapatan jasa tunai, kas debit, pendapatan jasa kredit. Nah, jadi kalau kita masukkan ke buku besar kas, jadi kasnya di debit tanggal 4 itu 800.000. Karena debit sama debit jadi ditambah. Tadi sekali lagi tanggal 2 kan itu di kredit. Jadi 13 juta dikurang 250.000, sisanya 12.750.000. Kemudian bertambah karena pendapatan jasa di debit 800.000, jadi kita tambah. Jadi 12.750.000 ditambah dengan 800.000, totalnya 13.550.000. Pendapatan jasanya dikredit. Jadi tanggal 4 referensinya tadi jurnalnya masih halaman 1. Jadi masuk kredit dan masuk lagi di kredit. Seperti itu. Jadi karena transaksi masuk dulu kredit, baru masuk ke saldo kredit. Seperti yang tadi juga kalau misalnya beban atau diberi muka masuk dulu debit, baru masuk ke saldo debit. Itu perbedaannya pencatatan kalau yang baru terjadi transaksi dengan yang punya saldo awal. Kemudian tanggal 8 kita sudah lihat aja langsung jurnalnya. Ini piutang usaha sama pendapatan jasa. Berarti piutang usahanya kalau kita lihat masuknya di debit. Piutang usaha mempunyai saldo awal 8 juta. Kita tulis saldo, tanda refnya centang saja, langsung masuk debit 8 juta. Kemudian tadi waktu kita jurnal piutang usaha debit, pendapatan jasa kredit. Ya masuk lagi piutang usahanya debit tanggal 8 4.500.000. Jadi debit sama debit ditambah. Jadi totalnya 12.500.000. Bagaimana pendapatan jasanya? Pendapatan jasa kita lihat di sini tadi tanggal 4 ada transaksi kita terima pendapatan jasa tunai 800.000 masuk kredit lagi di saldonya. Kemudian tanggal 8 itu piutang usaha dan pendapatan jasa. Jadi pendapatan jasa tetap di kredit. Masuk kredit 4.500.000 jadi ditambah. Ya. Jadi kalau kita tambah di situ 5.300.000. Jadi pendapatan jasa kita selalu di kredit. Di sini dalam hal ini kita lihat aja. Jadi ada tanggal 4, tanggal 8, 18, dan 30. Tapi yang membedakan halamannya. Kalau memang kalian misalnya tanggal 18 contohnya di sini sudah halaman 2, ya halaman 2. Tanggal 30 sudah halaman 3, halaman 3. Jadi ditambah dan seterusnya. Jadi pendapatan jasa seperti itu. Selalu di kredit. Kemudian tanggal 10. Tanggal 10 kita pinjam dari bank dengan ikatan hipotek. Jadi waktu di jurnal kas debit, utang hipotek kredit. Nah, kasnya masuk ke buku besar tanggal 10. Nah, kas kita bertambah karena pinjaman dari bank. 30 juta masuk debit, kemudian ditambahkan 13.350.000 tambah 30 juta jadi 43.550.000. Bagaimana nih utangnya? Berarti utangnya harus dibedakan. Utangnya jadi masuk ke utang hipotek. Jadi itu utang hipotek. Jadi kita lihat tanggal 10 kebetulan masih halaman 1. Jadi referensinya 1, masuknya di kredit, utangnya 30 juta, nanti masuk lagi di kredit 30 juta. Utang hipotek ada lagi transaksi tanggal 29. Tanggal 29 kita bayar utang hipotek 3 juta. Angsuran utang hipotek ya 3 juta dan bunganya 300.000. Jadi utang hipoteknya bukan berkurang 3.300.000, tapi hanya 3 juta. Jadi kalau utang berkurang di debit sesuai normal balance. Normal balance-nya atau saldo normalnya utang di kredit. Jadi kalau bertambah kredit berkurang debit. Nah, waktu kita pinjam di bank, utang kita bertambah masuk kredit. Nah, sekarang kalau kita bayar di utang hipotek ini 3 juta masuk debit. Jadi utangnya tinggal 27 juta. Saya rasa prosesnya sudah tahu semua. Jadi saya akan menjelaskan secara keseluruhan aja buku besarnya. Jadi contohnya tadi sudah dijelaskan yang debit kredit. Nah jadi dari
jurnal umum kita posting ke buku besar. Jadi kasnya kita lihat kode saldo awal masuk di debit, ya, beri tanda centang. Nah, tergantung transaksinya debit kredit. Jadi kalau kredit kurang, kalau debit tambah. Jadi kalau kita lihat di sini dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 30, jadi kasnya mempunyai saldo akhir 40.550.000.